Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilas Luhur. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel kami. Malam ini kita akan membedah tentang makam yang ada di samping saya, dan juga tentang cerita-cerita di tanah ini, yaitu tanah dusun Duku Malang. Apa aja kisah-kisah yang ada di sini? Mari ikuti saya. Kawan-kawan semua, sekarang saya sedang berdiri di samping sebuah kali, atau di sini disebut Elon gitu. Ini masih masuk wilayah Duku Malang, dan di episode kesekian gitu di Riam Biru, saya pernah sampaikan sebuah cerita tentang pengalaman saya pribadi. Itu saya melihat dua sosok yang keluar dari air. Judulnya Luhur, itu persis di samping saya, dari dalam sungai ini keluar. Dua sosok itu dia sambil ngerokok keluar begitu. Jadi menurut pandangannya Mas Tuying gimana? Saya selaraskan gitu loh dengan cerita itu, kan udah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu atau 20 gitu. Ya emang benar, keluar di situ ada gerbangnya ya, ada gerbang. Nah keluar dari situ. Oh, gerbang Ada menuju gerbang. dimensi Iya, lain atau keluar gitu. dari dimensi Iya, tersebut. betul. Tapi berarti yang saya lihat waktu itu adalah bukan dari golongan kita ya? Ya, bukan. Oke. Dari bangsa Astar. Oke, cukup pembuktian aja pandangannya Mas Tuying. Ada pohon asam yang cukup besar, meskipun segede ini, itu udah lama sekali bersama pohon asam ini, dan banyak sekali orang-orang warga sini menyaksikan beberapa penampakan, terutama itu menurut mereka yang pernah dilihatin itu sosok hitam besar. Iya, betul sekali. Menurut pandangannya jenengan seperti apa? Ya, emang di sini juga ada itu. Sosok itu yang gede besar itu juga ada. Ada. Iya. Sekarang ada di sini. Ada. Dia posisi lagi di atas. Posisinya lagi di atas. Jadi gini teman-teman, di sana, sebelah sana itu ada jembatan, ya, ada jembatan. Sebelah sana ada jembatan. Itu sejak dulu memang ada jembatan itu, dan karena memang zaman dulu itu WC belum punya WC ya, belum ada dibikin WC, akhirnya anak-anak kecil sering buang hajat di situ. Itu dia dilihatin sosok itu sampai lari terbirit-birit, itu sampai pupnya ketinggalan di jembatan itu, teman-teman. Itu melihat sosok yang ada di asam ini. Itu salah satu yang ada di Duku Malang ini, asam ini yang jadi momok gitu. Ya. Ini ya Mas Tuying ya. Di belakang kami ini salah satu tempat juga yang dibilang lumayan horor, dan seringkali warga sekitar di malam-malam tertentu mendengarkan suara gending Jawa mengalun. Biasanya itu Bro Tuying, dari jam sekian sampai jam sekian. Itu nggak setiap hari tapi sering, apalagi zaman dulu gitu. Gimana Mas Tuying? Emang sih, emang ada sosok. Tapi di lingkungan sini gitu ya? Iya, lingkungan sini juga ada. Sekitar sini ya? Oke. Ya bentuknya juga gamelan semua. Gamelan semua gitu ya. Kita lanjut lagi Bro. Iya. Oke.
Oke, teman-teman, sekarang kita sedang ada di depan sebuah makam. Nah, makam itu tepat di belakang kami semua ini. Dan kita ada di Dusun Duku Malang. Ini Mas Tuying, Duku Malang ini. Berarti Dusun Duku Malang. ini ya, sebelumnya kita mau sounding ke teman-teman semua. Jadi untuk kali ini kita masih ada di kampung kami gitu ya. Sebelum nanti insya Allah kedepannya kita akan explore keluar, mungkin bisa sampai kemana aja, tergantung nanti kita ada rencana kemana ya. Insya Allah. Tapi untuk awalan kita, karena kita dibentuk di sini dari kawan-kawan semua, lebih baik daripada sebelumnya nanti akan keluar kemana, mendingan dari awalnya dari kampung kita sendiri. Iya. Jadi desa kami itu kan terbentuk dari 3 dusun, dibagi menjadi 3 dusun, dan ini adalah Dusun Duku Malang. Tolong jelasin Mas Tuying, ada berapa dusun sebenarnya gitu? Ada 3. Ada 3. Ada 3 dusun ya. Apa aja? Yang di sini tuh Dusun Duku Malang ya gitu. Dusun Duku Kalau Malang. sebelah selatan Dusun Ketitang. Dusun Ketitang ya. Kalau yang di sebelah timur namanya Ketanggungan Wetan. Ketanggungan Wetan itu tempat di mana kita kemarin ngambil tentang makam Asban ya Mas Tommy ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, untuk sesi ini kita akan coba mencari tahu asal usul penamaan Duku Malang itu sendiri dan kisah-kisah yang ada di sini, dan di belakang ini ada makam yang dituakan. Siapa sebenarnya beliau dan kiprahnya apa di eranya beliau, seperti itu. Langsung aja tanya-tanya ke Mas Tuying. Iya. Ini Mas, sebuah tempat dinamai kayak seperti kemarin kan, ada nama Asban, ternyata itu dari serapan bahasa Timur Tengah, bahasa Arab. Ternyata maknanya dalam sekali. Iya, dalam sekali. Iya, dan di sini saat ini kita ada di Duku Malang, bagian kampung kita, desa kita sebelah Kulon Lor gitu ya. Pojok ya. Menurut penelusuran, kalau dari kata bahasa kan ada dukuh, ada malang, entah itu buah dukuh, malang ya berarti melintang. Itu kalau salah pandangan batin dengan seperti apa? Desa Dusun Duku Malang ya. Dusun Duku Malang emang itu pohon duku sama pohon jati itu loh. Pohon duku sama pohon jati yang malang kayak gini, yang berbentuk kayak gerbang ya. Kayak gerbang, kayak gapura seperti itu ya. Enggak, sebenarnya sebelum masuk ke situ, berarti kalau misalnya ada pohon dukuh, ada juga pohon jati, kampung ini dahulu dalam pandangan jenengan itu kelihatannya seperti apa landscape-nya gitu? Kayak hutan jati ya, banyak kan hutan jati. Dominasinya hutan jati. Jati dan bambu ya. Dapuran bambu gitu. Kalau nggak salah agak kelihatan gitu, pohon bambunya lebih cenderung ke pinggir kalinya ya. Pinggir kalinya gitu. Jadi untuk dapuran-dapuran bambu lebih ke pinggir kali. Di belakang saya persis itu lanjutannya dari yang Ranggon kemarin, ada talut kecil itu lurus, ditarik lurus ke sini, pas di belakang saya itu adalah sungai besar. Dan dominasinya pohon bambu. Sementara di depan saya persis lingkungan sini yang disebut Duku Malang cenderung dominasinya adalah hutan jati. Tapi ada yang unik, ada satu pohon duku. Itu satu-satunya doang, nggak ada lagi. Bentuknya seperti gapura. Akhirnya dinamakan Duku Malang. Iya benar. Yang menamakan siapa gitu? Yang menamakan saya jawab. Ya Mas Tommy silakan ganti. Apa mau ngerokok dulu nggak apa-apa. Jangan terlalu tegang. Iya. Walaupun horor tapi kita ini. Ya emang suasananya tiap malam kayak gini sih ya. Iya. Makin lama makin atis. Makin atis dan makin dingin. Nggak, tapi belakangan emang makin dingin loh. Moga-moga teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Kita lagi ngadepin. Ini kembali lagi. Oke, iya. Yang menamakan itu siapa? Syekh Jamali Al-Irsyani. Syekh Jamali Al-Irsyani. Iya. Seorang syekh. Bang Syekh. Bukan dari Indonesia. Bukan. Dari mana? Dari mana? Yaman ya. Dari Yaman. Dari Yaman. Subhanallah, dari Yaman. Kemarin di sana itu
waktu di Asban Iya. ada Mbah Bayalangu, ternyata gurunya juga seorang syekh. Iya. Ya kan, di sini yang menamakan kampung ini juga seorang syekh dari Yaman. Mungkin dari Hadramaut atau apa, mungkin juga seorang ya itulah, bisa nanti ada yang nggak bisa diiniin, tapi yang jelas berarti dia penyebar agama ya. Iya. Oke, tahunnya Mas Dwi. Tahunnya 1834 Pak. 1834. 1834 1834. Aku tarik karena kita masih lingkup satu desa kemarin yang waktu di Asban itu kan 1700 meninggalnya gurunya Mbah Bayalangu. Iya. Nah sekarang Duku Malang itu dinamakan Duku Malang, tadi perihalnya karena ada simbol seperti itu dari alam dinamakan Duku Malang, dan tahun penamaannya itu 18 berapa tadi Mas? 1834. 1834. Berarti eranya setelah Mbah Bayalangu, setelah gurunya Mbah Bayalangu. Berarti bisa dibilang gini, Mbah Bayalangu sama Syekh Jamal Al-Irsani itu satu era, begitu? Iya, betul. Iya. Satu era. Subhanallah, iya, mereka satu era, begitu ya. Tahun 1834. Bagaimana Mas Tommy menurut pandangan panjenengan itu? Apanya? Iya tadi kaitannya sama yang di Asban itu, sama-sama itu dari orang seberang, berarti kan ini bantaran kali memanjang ke sana. Kalau sekarang kan ada kali gede ya, diputus sama kali gede, dulunya ini manjang kali ke sana, banyak pemukiman. Tadi menamakan kampung ini juga seorang syekh, di sana juga seorang syekh, berarti di sini dulu pernah banyak pesantren, pusat ada pusat pengajaran tentang Islam. Makanya dulu kan waktu di Asban ada pesantren ya. Ya. Yaitu sebagian di sini satu, di sana satu. Terus apa lagi? Ya. Ini apa kita mau nanya, kalau itu kan dari menilik dari segi penelusuran mata batin. Iya. Penelusuran mata batin, dan sampai sejauh ini mungkin baru kita yang nyampe sejauh itu. Tapi untuk yang pernah ditorehkan melalui sejarah dan ada prasastinya dicatat, itu kan pernah saya baca dalam literatur dan juga ada di GPN Slawi. Itu dituliskan bahwa desa ini sendiri itu Terkenal dengan pedukuhannya ya. Terkenal dengan pedukuhannya, ada 3 pedukuhan memang, dan tercatat di sana mulai ada pemerintahan itu sekitar 905 itu 905 sudah ada pemerintahan. Tentu kala itu di bawah pemerintahan kolonial mungkin seperti itu ya. VOC tetap masih Belanda, VOC, iya, masih Belanda. Oke, dan dituliskan di situ di bawahnya lagi mulai ada pemerintahan dalam bentukan desa, versinya VOC juga itu di tahun 1925. Iya, betul. Malah dituliskan di situ nama lurahnya ada. Ini kita nggak mau nutup karena memang ada tulisannya di sana. Itu dari Bapak Kalyubi begitu. Iya. Iya, betul. Dan dalam keagamaan ada Bapak Harun ya. Ada Bapak Harun dalam pemimpin keagamaan. Iya. Berarti ada dua raja lah. Ada raja di kampung ini, ada 2 kepemimpinan, satu secara yuridis, satu secara agamis. Kalau mungkin kesininya bisa disebut ada haluan kanan kiri begitu ya. Iya. Oh, oke. Kalau saya itu nanya-nanya ke orang tua dahulu di seputar sini kan katanya di sini pernah, enggak, ini lingkungan sini yang ini tuh sebelumnya makam semua gitu. Seperti apa pandangannya Mas Dwi? Pernah ada apa gitu loh? Ya, kalau ada apa, gimana maksudnya nih? Ya maksudnya ada peristiwa apa kok bisa disebut makam semua gitu loh. Oh, iya. Kalau yang lain kan banyak kan, ada yang pesantren, ada yang ini. Kalau di sini cenderung kebun, dulunya itu banyak makam gitu. Karena terbukti ya dengan penggalian tanah untuk buat pengurukan rumah banyak ditemukan tulang belulang. Iya, kan. Banyak kan terdapat kayak gitu.
ada tumpukan-tumpukan tulang seperti itu, iya. Dan seperti sejarah pernah menulis juga di tahun setelah 1925 ada Jadi pertikaian. terjadi pertikaian antara dua kubu tersebut, terjadi pembantaian secara massal, Iya. tidak tebang pilih, Kita nggak apa iya kan? siapa yang nggak Nggak sesuai dengan paham pasti akan dibantai. Itu untuk cakupan seluruh kampung sini dan Iya. semuanya dibuang di sini. Dia mengefek ke kampung-kampung lain. Iya, tapi pemusatan pembuangan atau penguburannya ada di tempat kita sekarang duduk. Iya, betul. Kalau untuk jalur utamanya sebelah sana, ya, Oh iya, dalam masa-masa era-era kerajaan ya. iya. Ini kaitannya sama tadi dibilang tahun 1834 ya. 1834. 1834 sudah ada eranya. Oh iya, aku mau nanya itu, saya Jamal Al-Irsani itu waktu itu masih ada sambungannya, apakah ada sambungannya sama Mataram Islam? Soalnya gini, ada salah satu warga di sini yang dia pernah ngomong bahwa orang Duku Malang itu turunannya Mataram gitu. Dan terbukti ada satu benda, Iya. entah itu berupa tombak, itu memang kalau dipadu-padankan memang tombak Mataram. Ada kaitannya enggak itu? Ya bisa. Bisa jadi ya. Karena Bisa dalam jadi. pelintasan ya. Lintasan. Dari sebelah timur ke barat sih. Dalam pelintasan. Tapi untuk jalur lintasannya sendiri lebih cenderung ke arah, jadi kampung Ketitang gitu ya. Iya. Oke. Itu kan kalau penamaan Duku Malang itu sendiri kan 1834. Walaupun itu lama, anggaplah itu baru. Iya. Sebelum tahun tersebut, kampung ini namanya apa sebenarnya? Kan karena banyak jati-jatinya, itu apa hubungannya gitu. Gimana Mas Tommy? Gimana? Enggak. Bisa. Nggak ada. yang kosong. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Soalnya ini Mas Tommy, kalau dari kita kecil kan sering ngomong bahwa lingkungan Sawah sini jati. namanya sawah jati, Iya. kebun jati. Apakah itu karena banyak kebun akhirnya dinamakan seperti itu aja gitu? Ya mungkin gitu. Buat Bisa tanda jadi. aja ya. Di sana juga kan ada petilasan Mbah Jati. Apakah itu betul. sebuah makam, apa sebuah situs, sampai sekarang kan belum terbongkar. Iya, mungkin insya Allah nanti bisa ke sana ya. Oke, ini menginjak yang lain, kebenaran di belakang kita itu ada makam. Iya. Ada makam, ini ada cungkupnya dibuat sama Pak Kades ya, Pak Lurah. Iya, benar. Sekarang ya. Lurah terpilih sekarang yaitu Bapak Haji Dr. Andes Ahmad Junaidi. Iya, itu makam ini ya sekitar 1 tahun yang lalu mungkin dibikin itu. Ini dituliskan di sana siapa tadi? Yasini ya, Bapak Yasini. Kalau dalam pandangan batin seperti apa? Siapa beliau sebenarnya? Sebenarnya sih pemuka ya. Tapi namanya benar itu. Iya, sama. Namanya itu kiprahnya dia waktu itu apa Mas Tuyung? Apa sebagai kuwu, kepala desa, apa pemuka agama seperti itu? Pemuka aja. Pemuka, tapi untuk Tokoh wilayah lah. tokoh untuk wilayah Duku Malang. Oke. Nah, ini kan ada 2 makam ya. Yang salah satunya mungkin bisa dijelaskan. Yang salah satunya emang Satu pasang apa guru sama anak muridnya seperti itu? nggak mau dijelasin sih. Nggak mau dijelaskan. Oke. Yang satu sih boleh, yang satu enggak. Yang satunya nggak pengen dijelasin seperti Iya. itu. Ya, Baik. emang seorang wanita tapi nggak mau dijelasin siapa. Iya, seorang wanita. Satunya benar tadi nama tadi Iya. Yasin, yang satunya dia tidak berkenan untuk dijelaskan. Oke. Ya. Nah, terus pernah ada juga cerita-cerita suatu hari pernah ada kedatangan tamu, aku nggak mau ngomong siapa tapi itu dari golongan Duriah, pernah menyampaikan bahwa di sini ada makam yang lebih tua lagi gitu. Nggak usah nyebut nama nih Mas Tuying, tapi ada apa enggak seorang, ya sebut saja. Kalau orang sekarang kan wali itu seperti, kalau dulu kan kadang
apa ya, memang dia seorang ustadz ngajar begitu ya Mas Tobi ya. Tapi karena kesuhutannya dijalanin semuanya itu nyampe makomnya ke tingkat itu. Benar ada nggak di lingkungan sini? Ada. Tapi nggak ada itunya ya. Nggak ada. Tanda, cuman energinya ada. Energinya ada. Masih ada energinya. Tapi tandanya Nggak ada. nggak ada secara tanda buatan Secara manusia, dohir, nggak ada. Tapi alam ada. Alam ada. Ada, oke. Baik. Aduh. Gimana? Enggak, gini loh, ada sesuatu yang sangat menarik gitu. Aku nggak mau banggain kampungnya sendiri yang gimana. Ternyata kita baru dua sesi. Kalau Ranggon kan beda urusannya, itu kan tempat kita nongkrong gitu. Tapi kan untuk dua lokasi yang dianggap sesuatu untuk warga seputar sini, desa ini, baru dua aja udah memunculkan beberapa tokoh dan ada kaitannya dengan masa lalu yang sangat luar biasa gitu loh. Ada benar-benar di sini ada suatu pergerakan, ada syiar yang melibatkan bahkan sampai negeri seberang gitu. Jadi betapa, kalau sekarang buat saya sendiri malu loh, asli sebenarnya. Namanya ngomongin tapi sebenarnya malunya ngajak ke diri sendiri loh. Apa yang bisa aku lakuin di saat ini loh. Tanah ini sekecil ini ya kan, diperjuangkan dengan darah dan air mata, tapi sekarang kita lagi medangan begini enak-enakan ya kan, lagi ngobrolin mereka gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk tanah ini sekarang dan kedepannya, seperti itu kan. Itulah nilai seluruh kita, nguri-nguri budaya lama untuk diambil sebuah nilai, jangan sampai lepas, seperti itu. Gimana Mas Towi, jenengan coba, aduh ya. Yang penting kita tetap menjaga Ya, melestarikan, dan nggak usah neko-neko untuk makam-makamnya kayak gini. benar. Ada bahasa seorang orang yang dekat sama Gusti Allah Ta'ala, sama Tuhan Yang Maha Esa, biarlah urusan saya sama Yang Kuasa. Ya seperti itu, dia nggak mau dikenang, nggak mau disebut namanya, diagung-agungkan, tapi akan bahagia beliaunya ketika para penerusnya, para keturunannya mengikuti risalah beliau gitu ya, diterapkan dalam hari-hari ya. Ya, ini ada yang datang. Biasa. Mas Tuy. Ini diikat ya. Diikat. Dari tadi. Ada yang mengikat kaki panjenengan. Oke. Baik, seperti dilepaskan dulu. Udah ya? Udah dilepas. Ya lumayan, energinya lumayan Ya, gede. jadi begini, terlepas teman-teman itu meyakini atau enggak, kita untuk ngobrol hal semacam ini, apalagi seberang dimensi, seberang tahun yang sangat jauh, tentu saja ada sisi putih, sisi hitam. Keseimbangan seperti itu ada yang seneng, ada yang enggak. Iya, benar. Terutama juga mungkin yang sisi yang berbeda. Tadi sempat Mas Tuying nggak bisa bergerak kakinya dalam, ya sejak duduk ya, belum lama duduk, baru kira-kira 15 menit lah. udah diikat ya dengan. Semutan apa? Tapi kesemutan kali Ya, bisa jadi. jadi. Tapi memang dalam pandangan ini diikat dari tadi, cuman pura-pura biasa aja biar lama-lama sakit. lama-lama sakit. Tadi dilepasin sama Mas Tommy. Itu di belakang ada siapa tadi? Masih sekarang? Ya itu yang Ikat gitu. Kenapa? ya biasa, dia nggak senang aja. Nggak senang. Mas seneng menjauh, nggak usah mendekati, ya kan? Kalau senang Kalau nggak suka, jauh aja. Iya, kalau nggak suka menjauh aja. Gitu. Sosoknya seperti apa, Mas Tuy? biasa. Itu yang ini sih. Yang kloset. Kloset. Jadi ada sosok yang kurang suka kami bicara di sini, mengungkap takbir atau menelusur masa lalu, ya biasa. Seperti kita ada kalanya manusia juga begitu, berbuat baik aja banyak yang nggak suka, apalagi kita berbuat jahat. Ya kan? Untuk hal yang seperti ini juga ada yang nggak suka. Itu. Emang kayak gitu sih ya, kalau di ini gitu. Jadi memang nggak mudah sebenarnya ya Mas Tuying. Oke. Masih ada ya Mas Tuying? Nggak? Masih ada? Masih ada, cuman agak jauh. Agak jauh sedikit ya. Oh, baik. Moga-moga dia aman-aman aja gitu loh, santai gitu loh. Santai. Iya. Ini menginjak sesi yang berbeda karena dia udah muncul. Berarti kan
apa ya, udah miwiti gitu kalau bahasa Jawa miwiti. Duluan lah. Udah duluan. Nah, dari bangsa. Iya, sekarang gantian kita yang nanya. Dia kan asli orang sini. Iya. Apa aja kah penampakan yang terlihat oleh Maksudnya masyarakat? gimana nih? Kamu yang orang sini ya? Kan orang sini. Oh, gantian. astagfirullahaladzim. Tanya kan. Oke. Makan apa aja yang ada di sini. Duduknya nggak usah ganti situ nggak usah, hostnya, nggak nggak usah. apa-apa. Berarti aku yang gantian jadi narasumber. Iya. Ya udah, nanyanya gimana Bang? Gitu. Kak, jenengan kan lahir dari sini kan, tinggalnya di sini. Iya. Selama itu Apa aja? apa aja yang pernah dinampakin dari daerah sini? Maksudnya nampak ke saya apa ke Ya, orang-orang ke sekitar sini? orang-orang, ke jenengan atau ke Paling siapa? spesifik. Oke. Mau tahu apa mau tahu banget? Ya terserah lah. Oke, baiklah. Jadi gini, saya lupa, bukan lupa, memang sengaja biar nanti diinget apa enggak mau nanyain saya gitu. Saya kan lahir di sini, persis saya duduk di depan saya itu rumah orang tua, dan di Riam Biru tentu pernah saya sampaikan dulu prosesi kelahiran adik saya pernah ada. Iya. Itu di sana juga saya bongkar itu adik saya sendiri gitu. Tanya orang lain sih, tapi itu adik saya sendiri. Jadi memang saya orang sini asli. Saya melihat beberapa kali, aku melihat beberapa kali, jangan saya resmi banget gitu, aku melihat beberapa kali penampakan dan juga orang-orang tua dari dulu gitu. Tapi yang itu dulu banget ya. iya, yang paling sering sih untuk yang di depan kita, karena ada banyak dapuran apa namanya pohon pisang gitu, nggak jauh-jauh itu ikat 5 Mas Luying, Albino ya. lepat albino Iya. gitu. Jadi ikat 5, tapi Apa cowok? Cewek cowok ya. nah, iya, pertanyaan cewek apa cowok itu kan dijelasin kemarin waktu live. Kalau cowok itu biasa aja, kalau yang cewek ada kembangnya gitu. Kalau mau di sini kan ada belundukannya apa enggak, susah kalau begini kan. Iya betul. Itu yang paling sering itu nampakin kalau orang melintas kemari, karena samping kanan saya ini kan ada jalan kecil tembus ke desa seberang. Iya. Jadi persis di belakang saya itu 2 meter udah perbatasan. Mereka sering ditampakin yang paling jahil itu tadi pocongan lah segampangannya gitu kan. Yang keduanya kunti. Iya. Bahkan kunti itu masih SD sampai sekarang. Kemarin-kemarin di samping sini ada rumah itu juga itu ganggu sama dia. Nah, yang lainnya adalah yang paling sering menampakkan diri dari zaman dulu itu sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek, dia kadang membawa bakul. Oh, kayak mau ngirim gitu ya. Kayak mau ngirim. Nanam sawah gitu. Iya. Ini kalau yang bukan merendahkan, ada strata di kaum-kaum mereka, tapi karena memang ini yang rada lumrah kayak orang gitu kan nenek. Aku mau nanya balik lagi, ya kan? Aku kan langsung, maksudnya aku orang sini sebagai orang sini kan. Aku nanya sebenarnya nenek itu siapa? Apakah aslinya nenek, apalagi nyamar jadi nenek? Bangsa itu kan biasa nyamar. Jadi dia perannya sebagai apa di sini? Gitu loh. Ya dulunya emang apa namanya rumahnya di sini sih. Dulunya. Nenek-nenek itu. Ada gubuknya. Dulu. Ada gubuk. Iya. Gubuk tapi nggak banyak ya Om, nggak banyak, cuman beberapa lah gitu. Pertanyaannya ini, dia apa mengambil cerita nenek tersebut? Gimana? Maksudnya bangsa tertentu, bangsa jin Menjadi dia. yang menjadi dia. Iya benar. Iya kan? Iya. Kadang-kadang kan Nyerupain begini. lah katanya. Dimanapun cerita horor, dimanapun film, orang meninggal itu jadi begini, korin dan sebagainya. Itu whatever. Tapi untuk kali ini teman-teman mau tak tekankan, itu pendapat ya, silakan teman-teman yakini atau enggak. Seperti tadi dijelaskan nama Tuying, saya nanya sebagai orang sini, sosok nenek-nenek yang selalu membawa bakul seringnya, dan sering nampakin kadang nyapu di tengah kebun, siang-siang hari melotot seperti ini ngeliatin orang lewat, tapi mereka nggak kenal dia itu siapa. Nanti ada orang lain lewat lagi, lihat nenek itu ada ngample di pagar begitu. Ternyata itu tadi jelaskan sama jenengan, memang dahulu ada nenek-nenek sosoknya seperti itu persis, punya gubuk nggak jauh dari sini. tempat sini. Tapi dia bukan nenek itu, Iya. bangsa jin yang mengambil ceritanya dia. Iya betul. Gitu. Jadi aku sekalian di sini share ke orang-orang sini asli, bukan dia gitu ya kan. Nggak tersinggung kan? Enggak.
tenang. Oke. Cuman marah Iya. doang. Cuman marah, nggak tersinggung tapi marah gitu. Kan beda tersinggung sama marah beda. Tersinggung sama marah beda Iya. tingkatannya. Sama Oke. takut. Harus. Yang lain lagi Hmm. setiap ada banjir gitu. Iya. Di sini itu kan tanahnya kan tinggi ya Mas Tuying. Tapi kadang-kadang di tahun-tahun tertentu ada banjir. Kali yang di depan saya itu di sana ada kali. Sering kan banjir begitu. Tapi Iya. orang-orang ini sering sekali ditampakin seekor ular, entah itu naga atau apa, tapi sangat besar di sininya menyala kayak di bagian kuping. Itu apa tuh Mas Tuying? Ya ular. Ya maksudnya penjelasannya yang lebih panjang gitu loh, ular apa gitu loh. Ular plastik apa ular beneran gitu. Kok nyala? Itu nyaksiin semua orang-orang. Itu sih ya cuman kayak perlintasan doang sih ya. Perlintasan. Perlintasan biasa ke situ sih bolak-balik ke situ. Dari Oke. ke utara ke selatan, dari utara ke selatan gitu terus. Bolak-balik terus. Kapan dingin itu? Ya mungkin kalau nggak ada airnya kali ya. Kalau nggak ada airnya Lagi begitu. kering lah airnya diem. Iya. Baiklah. Kan saat banjir kan keluar kan, bener. Mm-mm. Di banjir keluar. Kalau nggak banjir berarti kan nggak keluar kan. Sekarang aku balik lagi yang jadi hostnya lah. Begini, untuk pandangannya Mas Tuyung sama Mas Tommy sendiri, ya, di tanah ini kan tadi dijelaskan dari awal ada kaitan dengan masa lalu dan nyambung dengan dusun yang lain. Iya. Nah, tadi tentang syiar, nama-nama para penggedenya, ada peristiwa-peristiwa gitu. Karena ini dirasa udah agak lumayan lama gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu loh buat kawan-kawan, terutama khususnya buat orang-orang sini gitu. Ya mungkin pesannya mereka iya. gitu yang mau disampaikan buat generasi Tetap sekarang. jaga keragaman sih. Keragaman, saling menghormati seperti itu. Saling menghormati. Saling membantu, bergandengan tangan, apalagi dalam masa sulit sekarang ini gitu ya. Iya. Sama kayak gitu. Kayak yang di Aspen gitu juga. Di Aspen juga sama pesannya, tapi nggak mau nyebut namanya siapa yang ngasih tahu nih. Enggak. Nggak. Nggak. Ya, oke. Nggak boleh lah katanya. Oke. Yang penting pesannya disampaikan aja nggak apa-apa. Iya. Ada yang lain mungkin. Yang lain kan biarin lah. Soalnya Kalau sosok hitam atau sosok yang medeni yang sering ngangguin orang atau bukan sesuatu yang penting ya. Iya. Yang jelas kita Yang- apa namanya buat nguri-nguri leluhur yang jelas gitu ya Mas Tommy ya. Apa yang pernah terjadi setiap kita saat ini itu tak mungkin terlepas dari adanya leluhur. iya betul. Adanya kita, adanya leluhur. Kan seperti itu. Dengan mengetahui leluhur kita seperti apa, apalagi luar biasa sekali tadi yang dijelaskan di depan gitu. Semoga kesananya kita kan lebih bisa mawas, lebih bisa menghargai lagi perjuangan mereka dan mengisi untuk hari ini dan kedepannya lebih baik seperti itu ya. Oh, cukup ya? Ya. Iya Mas. Ada lagi ya? Oke. Kenapa? Oke, baiklah. Teman-teman, kami rasa cukup penelusuran di Kampung Duku Malang ini. Nanti tambahannya ada di depan mungkin ya. Moga-moga kita semua bisa mengambil sesuatu yang baik. Jika memang ada sesuatu yang baik yang disampaikan malam ini ya Mas Tuying. Jika memang banyak yang kurang, banyak kekeliruan, itu keterbatasan kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa nguri-nguri budaya lama leluhur kita, sisi positifnya untuk terus dibawa sampai kapanpun ke depannya, nilai-nilai baiknya seperti itu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ya kan, selalu diberi yang terbaik oleh yang terbaik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.